Haleluya, shalom. Wow, luar biasa loh hari ini. Wajahnya cerah-cerah sekali di sini. Wah, shalom Bapak Ibu Saudara yang sedang ikut ibadah secara live streaming. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah Go Bogor pada tanggal 16 November. Semua sehat? Diberkati Tuhan? Amin ya, disertai Tuhan, amin. Amin. Coba saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dulu. Boleh kasih salamnya depan belakang kanan kirimu dan katakan Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Amin. Wow. Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kayak bersyukur Tuhan. Inilah kehidupan kami Bapak. Wow, luar biasa. Wajah-wajahnya memang cerah-cerah sekali hari ini. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih-Mu. Dalam setiap hal yang kami alami selama 1 minggu ini. Kami bersyukur Engkau tetap menyertai kami. Engkau melindungi kami Tuhan. Di tengah kesulitan mungkin Tuhan. Yang diizinkan terjadi. Kami tetap bisa merasakan bahwa Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama naikkan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan Tuhanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Mari sama-sama katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita renungkan lagu ini, apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Kadang diizinkan kesulitan, kadang diizinkan cobaan, tapi semua itu untuk mendewasakan kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita lebih sungguh lagi naikkan lagu ini. Katakan sama-sama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan lebih sungguh. Oh Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti,
Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari angkat tanganmu, katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Lebih sungguh lagi katakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau katakan dengan sungguh dari hatimu. Cobaan yang engkau alami, katakan, ya Tuhan, ini yang kami percaya Tuhan. Tuhanmu tak akan memberi, yes amin Tuhan, pada yang minta roti. Oh, satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Ini yang kami yakini Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari sama-sama bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan, oh, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang di dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan, saatnya, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari sembah. Terima kasih Bapa. Tangan-Mu membentuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kehidupan kami datang saat ini. Mari naikkan penyembahan-Mu, naikkan syukur-Mu saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, Kau Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap baik Tuhan. Kami mau bertumbuh lebih lagi Tuhan. Di tengah kesulitan sekalipun Tuhan, di tengah masalah kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan.
tetap baik, Kau selamanya baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik, terima kasih Allah yang setia. Engkau selamanya setia, janjimu ya dan amin, janjimu ya dan amin. Terima kasih Bapa, lebih lagi terus sembah Dia, naikkan syukurmu saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Yakinkan tangan Tuhan sedang merendah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan pelangi kasih-Nya akan kita bisa lihat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba. Kami percaya ini Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, semua demi kebaikan kita. Aku mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Karena kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami hanya Engkau yang cukup Tuhan Yesus. Engkau yang cukup di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya semua hal yang kami miliki tidak pernah membuat kami cukup kecuali Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terus naikkan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Dia hadir di tempat ini saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau ikrarkan satu hal. Engkau cukup. Bahkan Engkau lebih dari cukup. Kami tidak takut bahaya. Kami bisa jalani setiap masalah hidup kami. Kami setiap bisa bertumbuh di dalam kesulitan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Dan katakan, Engkau cukup buat kami Tuhan. Oh, Christ is enough for me. Amin. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Sekali lagi katakan Christ. Christ is enough for me, oh God. Amen. Oh, everything I need. Oh, everything. Sekali lagi katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Christ
Everything I need is in you. Everything mari angkat tanganmu. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Katakan Christ. Christ is my reward. Amen. And all of my devotion. Amin. Ini Tuhan kehidupan kami. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan, through every trial my soul will sing, no turning back. Katakan, I've been set free. Amin. Oh Yesus, Christ is enough for me. Hanya Engkau Tuhan. Enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything, because Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Amen. Everything I need, I have decided. I have decided. Nyatakan Bapak Ibu Saudara. Amen. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No, katakan the cross. Oh, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Amin Bapak Ibu Saudara. Terus tunggu lagi. Oh yes. Christ is enough. Only you God. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. And I have decided. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. The cross before me. The cross before me, the world behind me. No turning back, amen. No turning back. The cross before me, the world behind. Katakan lebih sungguh. No turning back, no turning back. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Inilah komitmen setiap kami Tuhan untuk mengikut-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Segala puji, segala hormat Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua Dalam sama-sama nama Yesus. katakan amin. Shalom semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Oke, ada sukacita di sini? Semua bersukacita? Yes. Semua Amin. semangat?
Semangat. Oke, minggu ini kita punya tema yaitu tetap bertumbuh di tengah kesulitan. Kita mau sama-sama percaya saudara kalau misalnya kita di tengah kesulitan pun kita akan tetap terima tuntunan Tuhan. Tuhan yang akan membela kita. Amin. Amin. Mari naikkan pujian ini saudara bersama. Yes. Kita mau katakan Tuhan adalah gembala Amin. kita. Bersama katakan, Kau Tuhan gembala. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, di dalam jalanmu ku tidak takut. Sebab Kau sertaku. Sebab Kau sertaku, ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Kita mau katakan sekali lagi, Kau Tuhan gembalaku bersama saudara. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan-Mu. Tidak takut, sebab Kau sertaku. Kami tidak ragu Tuhan. Tidak ragu, Yes. Kau jaminanku. Lebih lagi saudara. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Sama-sama kita mau lebih katakan lagi, Kau Tuhan gembalaku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Kau Tuhan gembalaku. Kami naikkan pujian. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai Amin. kita. Amin. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara, come on. Katakan sama-sama, everywhere I belong to you, you belong to me Lord. I'm surrounded Everywhere that I go. I will walk with you. You will walk with me, Lord. I'm surrounded. Everywhere Tepuk tangan buat Tuhan, that I come go. on. Yeah. Sungguh lagi, katakan dalam diri kita, I belong to you, I belong to you, you belong to me. Lord, I'm surrounded everywhere. that I go. I will walk with you, you will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours, and you are mine. Say, You promised me, Amen. you'll never leave, you promised me, I'll never forsaken, I believe. Amen. Goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Katakan lebih antusias, everywhere. That I go.
walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go, and I am yours. Katakan Bapak Ibu Saudara. You promised me, Amin. you never leave, you promised me, I'm never forsaken, I believe. Goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Katakan lebih sungguh. You promised me, Never leave. you promised me, I'm never forsaken, I believe. Goodness and mercy You will follow me, surrounding me where I go. Everywhere, everywhere that I go. Yakini ini Bapak Ibu Saudara. Kemanapun kita pergi, kasih Tuhan selalu menyertai kita, membuat Amin. kita semakin bertumbuh dan dewasa. Amin. Amin. Katakan kau perisai kami Tuhan. You Lord are still above me, everywhere, everywhere that I go. You Lord are still above me, everywhere. Sekali lagi, you Lord, you Lord are still above me, everywhere. Your grace, Everywhere that I go. your grace and love surrounds me, everywhere. Everywhere you promised me, you never leave, you promised me, amen. Never forsaken, I believe. And I believe Goodness and mercy will follow me. Sekali lagi ya Bapak Ibu, lebih semangat. Come on, 1, 2, 3. You promised me, amen. You never leave, you promised me, amen. I'm never forsaken, I believe. Goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, where I go, where I go, where I go. Katakan, everywhere that I go. Buat Allah kita yang luar biasa, berikan sorak-sorai. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kayak melihat penyertaan-Mu, kayak melihat kasih-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, Engkau tetap ada Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata bahkan pada waktu kami di tengah badai sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes. Hidup kami Tuhan, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Amin Tuhan, kami percaya ini Tuhan, Tuhan kemenangan kami. Terima kasih Bapa. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana.
terima kasih Tuhan. Kau selalu Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bagi berdiri. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Mari angkat tanganmu lebih sungguh lagi, katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Bukankah kita melihat ini Bapak Ibu Saudara? Dia hadir saat ini, Dia hadir saat itu. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi, dengan hati yang sungguh katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Amin Tuhan Yesus, Engkau pertolongan kami. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kau pertolongan kami Tuhan. Oh, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Saya percaya setiap kita merasakan Tuhan hadir di setiap musim kehidupan kita. Di tengah badai masalah kehidupan kita sekalipun, Dia ada dan Dia berkata, ini aku, jangan takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan doa ini Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video pengumuman untuk minggu ini. Kepada yang bertugas kami persilahkan, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita ada di tempat ibadah kembali dan kita bertemu satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Dan kita mau sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama baca kembali pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Biar pengakuan iman ini menjadi satu doktrin yang kuat bagi kita. Untuk kita tidak mudah diobang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran apapun. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca dengan iman kita, dengan bersungguh-sungguh hati. Sama-sama, mulai dari yang pertama. Pengakuan iman kita. Yang pertama, kami percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dua, kami percaya Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi di dalam satu Allah. Tiga, kami percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. 4, kami percaya semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. 5, kami percaya pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 6, kami percaya setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 7, kami percaya penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. 8, kami percaya baptisan Roh Kudus adalah saat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu juga Roh Kudus ada bersama di dalam hidup kita. Dan selanjutnya setiap hari harus mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk hidup memuliakan Allah. 9, kami percaya perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. 10, kami percaya kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. 11, kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Terakhir 12, kami percaya pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami percaya Engkau Tuhan di tengah-tengah kami dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Namamu kami tinggikan, kami muliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Karena kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kami. Dan kedaulatanmu sungguh membuat kami menjadi kuat dan ada kebangunan rohani senantiasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah buat kami buka hati kami buka pikiran kami. Biarlah benih firman yang dari Engkau Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh bertumbuh subur di dalam hati dan pikiran kami. Menjadi satu taman surga yang indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Mari kita percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom semuanya. Ya, coba tanya sebelah kiri kanannya gimana kabarmu. Ya, nah, tentu pasti semuanya dahsyat ya, revival selalu terjadi ya. Karena sepanjang bulan ini kita mengangkat topik tentang revival.
Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu revival. Ada kebangunan rohani setiap hari. Karena kita Wahyu ingatkan kita bahwa kita harus revival terus Bapak Ibu. Jangan kita sebentar panas, sebentar dingin, sebentar panas, sebentar dingin. Ya, sebentar ada revival, sebentar enggak. Lama-lama bisa diapain? Dimuntahin Tuhan ya. Jadi kita mesti harus terus revival. Supaya kita bisa menjadi umat yang dewasa rohaninya. Seperti topik kita sepanjang tahun ini, The Year of Spiritual Maturity and Multiply. Ya, tahun kedewasaan rohani dan pelipat gandaan. Dan topik bulan ini bicara tentang memiliki kebangunan rohani. Kita percaya bahwa minggu lalu sudah disampaikan hambanya tentang bagaimana kita tahu tentang penghambat kebangunan rohani. Dan saya berharap Bapak Ibu sudah mulai memahami apa saja yang menjadi hambatan untuk kita mengalami kebangunan rohani. Dan saya percaya itu menjadi satu PR ya untuk kita bisa terus bisa halau, bisa menyingkirkan segala penghambat-penghambat kebangunan rohani kita ya. Jangan kita apatis, jangan kita diam saja Bapak Ibu. Kita harus singkirkan ya, kalau udah tahu harus disingkirkan. Supaya kita bisa makin bertumbuh rohani kita, supaya tidak jalan di tempat Bapak Ibu. Ya, kasih tahu sebelah kiri kanannya, rohanimu harus bertumbuh, jangan jalan di tempat ya. Harus ada progres, harus ada kemajuan rohani Bapak Ibu. Supaya kita bisa kuat menghadapi tantangan zaman yang makin hari makin, saya bilang bukan makin aneh tapi makin gila Bapak Ibu. Ya, makanya kalau orang dunia bilang dunia tambah gila, kita juga harus makin gila. Enggak, kalau kita enggak mau kayak gitu. Ya, biarin dunia makin gila. Yang penting kita makin revival, kita makin ada kebangunan rohani. Sehingga kita bisa mengatasi dunia yang semakin kacau ini Bapak Ibu. Sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan yang memberi kita terus kekuatan bagi kita. Dan memang dalam kehidupan ini siapa yang enggak pernah mengalami kesulitan Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan, betul? Ya, cuman bedanya ada yang satu mengalami kesulitan yang sering, ada satu mengalami kesulitan yang jarang, ada sesuatu yang mengalami kesulitan mungkin ya bisa dihitung jari ya mungkin ya. Nah, tapi intinya setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan. Dan semua orang nggak mau ngalamin itu sebetulnya. Tapi Tuhan izinkan kesulitan itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Baik orang yang belum percaya Tuhan maupun yang sudah percaya Tuhan ya. Tuhan izinkan kesulitan itu datang dalam kehidupan kita. Dan kita sadar bahwa dalam masa-masa sulit terkadang membuat kita merasa lemah dan bisa ragu akan langkah kita selanjutnya apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu. Ya, bingung karena penuh dengan kesulitan, penuh dengan hal-hal yang menyulitkan kita. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita sulit, tapi Tuhan yang ada dalam hidup kita, Dia tidak pergi dari kita. Artinya tidak membiarkan kita mengatasi kesulitan itu sendiri. Ya, ingat bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kita. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan waktu menyertai kita, maka Dia akan memberikan kita kaki kita itu seperti kaki rusa untuk berjalan di tempat yang tinggi. Kenapa Tuhan pakai binatang rusa untuk menggambarkan kaki yang kuat Bapak Ibu? Karena kita tahu hanya rusalah yang bisa berjejak dengan kakinya di puncak-puncak bukit yang tinggi. Ya, dia dengan santainya Bapak Ibu, dengan terjangan badai yang begitu kuat, dia tetap bisa menjejakkan kakinya di bukit-bukit itu tanpa tergoyahkan. Benar Bapak Ibu? Bayangkan kalau kita yang berdiri di atas bukit itu, kakinya pasti bunyi semua Bapak Ibu. Ya. Gemeteran kakinya pasti, gak bakal kuat. Ya, berasa sakit, berasa gak enak. Duh, mana nih ya? Jangankan di puncak bukit Bapak Ibu. Ya, di rooftop rumah kita sendiri aja yang lantainya 3, Bapak Ibu berdiri di atas itu. Kakinya langsung bunyi kelotokan, ya kan? Gemeteran kakinya. Betul? Nah ini rusa Bapak Ibu berdiri di atas puncak bukit yang tinggi. Dia nggak ada berasa seperti itu. Tetap kokoh kakinya, kuat. Meskipun angin bertiup dengan kencang. Ya. Dan Tuhan mau kita punya hidup seperti itu Bapak Ibu. Angin kencang nggak apa-apa. Yang penting kita tetap kuat, teguh, kokoh, kuat. Nah itu Bapak Ibu. Kesulitan boleh datang. Karena kesulitan itu nggak bisa kita hindari Bapak Ibu. Dan kesulitan itu nggak pernah kita undang. Dia datang dengan sendirinya. Untuk apa? Bukan untuk mencobai kita, tapi untuk menguji kita. Ya, nah itu bedanya. Ya.
Hanya setan yang mencobai kita. Tapi kalau Tuhan itu menguji kita. Ya. Dia nguji kita supaya apa? Supaya kita naik kelas. Ya. Supaya kita bisa melangkah ke step yang lebih tinggi. Ya, seperti kaki rusa tadi, dia menginjakan bukit di kaki bukit, maka dia begitu kuat dia akan naik ke bukit yang lebih tinggi lagi. Dia uji lagi Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia bisa di atas puncak bukit. Nah, disitulah rusa mulai menunjukkan betapa kuatnya dia di sana. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Ya, bayangkan kaki rusa yang kuat yang bisa menginjak sampai di puncak bukit. Nah, bayangkan itulah yang menjadi kekuatan kehidupan Bapak Ibu. Ya, di tengah-tengah kesulitan. Dan Tuhan mau seperti itu. Oleh karena itu, seperti rusa dia akan bergerak dengan mudah di medan-medan yang terjal. Ya, mau puncak bukitnya terjalnya kayak apapun, rusa dengan lincahnya dia bisa bergerak ke kiri ke kanan, berpindah dari satu bukit ke bukit yang lain. Kita lihat bukit itu seperti masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu? Kita bisa lompat dari satu sisi ke sisi yang lain tanpa pernah takut terjatuh. Ya, tanpa pernah takut mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Makanya Tuhan akan perlengkapi kita untuk kita bisa berdiri dengan teguh dengan iman kita. Dengan kita percaya meskipun terasa hidup tidak stabil, tapi kita tahu Tuhan mau tetap ada kebangunan rohani di tengah-tengah kesulitan kita seperti itu. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Dan tema khotbah saya hari ini saya beri judul tetap bertumbuh di tengah kesulitan, ya. Nah, seperti pohon kaktus ini. Dia tetap bertumbuh di tengah padang pasir yang sangat tandus dan sangat sulit untuk tanaman apapun tumbuh di sana. Hanya kaktus yang bisa tumbuh Bapak Ibu, ya. Kalau tadi kita lihat rusa, sekarang kita kaktus yang menjadi satu inspirasi buat hidup kita, ya. Mari kita lihat dalam Habakuk pasal ketiga ayat 17 sampai 19 ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, Tuhan membiarkan kita bisa mengatasi setiap bukit-bukit permasalahan dalam kehidupan kita. Seperti kaki rusa yang kuat menjejakkan kakinya di puncak-puncak bukit. Bapak Ibu tahu bahwa Nabi Habakuk hidup di masa ketidakpastian yang hebat. Ya, dia menyaksikan bangsanya menghadapi ancaman kehancuran. Karena bangsa Israel waktu dibuang ke Babel selama 70 tahun Bapak Ibu. Ini tahun yang lama Bapak Ibu, jangan dikira sebentar ya. Kalau Bapak Ibu jalani 70 tahun itu seperti Bapak Ibu melihat kehidupan orang tua atau kakek nenek Bapak Ibu. 70 tahun, ya masa yang sangat lama, ya. Dan di situ bangsa Israel banyak melukai hati Tuhan. Mereka seringkali menyembah berhala, mereka seringkali nggak percaya dengan Tuhan, ya. Dan itulah yang membuat Nabi Habakuk melihat ke depan. Dia seorang nabi dan dia bisa lihat ke depan. Dia lihat hanyalah kesulitan, kekurangan dan penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Itu yang dia lihat Bapak Ibu. Dia seorang nabi. Dia bisa lihat ke depan bangsa ini hopeless deh, nggak ada harapan. Ya, ke depan bangsa ini akan makin hancur, makin sulit, makin menderita. Ini harus ada satu perbaikan. Tapi nggak tahu apa yang mesti diperbaiki. Ya, karena bangsa Israel waktu itu benar-benar tegak tengkuk. Dia tetap tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak percaya janji Tuhan. Dan dia terus mendukakan hati Tuhan, ya. Makanya Tuhan terus izinkan bangsa Israel dijajah, dikuasai kemerdekaannya untuk tetap ada di Babel, Bapak Ibu. Dan ini membuat Nabi Habakuk melihat bahwa harus ada sesuatu yang
dirubah dari bangsa ini. Mental bangsa ini mesti dirubah. Kalau enggak, bangsa ini akan terus makin lama terus akan makin jauh dari Tuhan. Ya, akhirnya Habakuk menulis tulisan ini Bapak Ibu. Dia bilang meskipun semuanya hilang, semuanya tidak menghasilkan Bapak Ibu. Tapi dia bilang karena Tuhan kekuatanku, maka Habakuk membuat pernyataan iman yang sangat berani. Ya, dia memilih untuk tetap bertumbuh imannya dan dia mau tetap mengalami revival di tengah-tengah kesulitan dia dan bangsanya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai Habakuk tinggal di tengah-tengah bangsa yang mendukai hati Tuhan dan kehidupannya menderita, apalagi dijajah bangsa Babel di tanah pengasingan, ya. Kalau Bapak Ibu jadi Habakuk, apakah mungkin bisa muncul sikap seperti Habakuk ini? Ya, dia berani menampilkan imannya, dia tetap katakan aku harus revival pokoknya di tengah apapun kondisi yang terjadi. Ya, jadi Habakuk bukan sekedar memberikan kata-kata penyemangat Bapak Ibu, ayo cayo gitu, enggak gitu doang Bapak Ibu. Ya, tapi dia benar-benar menyatakan iman yang teguh, yang tak tergoyahkan dalam menghadapi cobaan yang luar biasa ini. Ya, nggak cuma kata-kata motivasi Bapak Ibu, tapi dia tunjukkan dengan sungguh-sungguh sikap hatinya, mentalnya untuk dia mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Ya, dan kita tahu bahwa sukacita yang sejati itu tidak diberikan oleh dunia ini, tapi sukacita sejati itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan yang tak tergoyahkan itu. Itu yang harus kita ikuti Bapak Ibu dari apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk ini. Ya, imannya tidak didasarkan pada masa depan yang lebih baik. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Imannya tidak didasarkan pada masa depan yang lebih baik, melainkan pada kebaikan Tuhan yang tak pernah berubah apapun yang terjadi. Nah, ini dia. Ya, ini satu statement yang penting untuk kita membangun iman kita. Katakan kepada iman kita bahwa iman saya tidak didasarkan pada masa depan yang lebih baik, tetapi pada apa? Kebaikan Tuhan yang tak pernah berubah dalam hidup saya, apapun yang terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Biar ini menjadi satu acuan, menjadi satu barometer untuk mengukur iman kita, apakah didasarkan pada harapan-harapan kita yang lebih baik atau didasarkan pada kebaikan Tuhan semata yang tidak pernah berubah. Nah, mau yang mana Bapak Ibu? Kalau kita hanya mengacu kepada harapan hidup yang lebih baik, tapi tidak pernah melibatkan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah menolong kita, maka iman kita bisa lemah. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah, meskipun kita punya harapan tidak lebih baik, maka itu yang membangun iman kita. Amin. Ini dibangun oleh Habakuk Bapak Ibu. Memang ada sesuatu hal yang mudah untuk kita memuji Tuhan dan bersuka cita atas keselamatan kita ketika segala sesuatunya terjadi dengan menyenangkan hati kita, ya, berjalan baik. Namun jauh akan lebih sulit ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan kita, ya. Dan ini menjadikan situasi yang kita hadapi, kita bisa menemukan alasan untuk kita tidak bisa membangun kerohanian kita. Tapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kita mau Tuhan mencontoh seperti Nabi Habakuk ini. Bagaimana Nabi Habakuk mengajar kita untuk kita belajar harus mau terus bertumbuh di tengah-tengah kesulitan kita. Amin. Dan kita percaya Bapak Ibu, setiap kita karena sudah pernah mengalami kesulitan, makanya kalau kita mengalami kesulitan lagi, nah, coba Bapak Ibu mulai praktekkan seperti iman yang ada pada diri Nabi Habakuk ini. Bagaimana dia percaya bahwa Tuhan pasti ada bersama dengan dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Ya, Tuhan selalu memberikan kekuatan, bahkan dia sudah berikan jaminan kemenangannya bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan membaca kisah Habakuk ini, kita mengagumi imannya yang luar biasa memang, ya. Tapi kadang-kadang memang waktu kita mengalami kesulitannya, kita nggak pernah kepikiran seperti yang Nabi Habakuk alami. Yang kita pikirin cuma masalah kita, ya. Oh, masalah
Habakuk dengan masalah saya berbeda Pak. Ya, masalah saya lebih berat. Ya, masalah dia kurang berat. Mungkin gitu ya. Atau masalahnya pokoknya berbeda lah. Yang jelas beda zaman, beda waktu Pak Udan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan jadikan alasan ini untuk kita tidak bisa mengalami revival. Untuk kita tidak bisa mengalami kebangunan rohani. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Dia yang memegang kemudi hidup kita Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan kita pernah lupa bahwa dialah yang bisa mengarahkan kita seperti yang dia inginkan. Dan itu pasti jauh lebih baik dari apa yang kita bisa pikirkan. Amin. Dan peganglah itu Bapak Ibu. Karena itu diberikan hanya kepada orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan pimpin hidup kita. Dia akan menaruh kita untuk kita bisa terus mengalami revival dalam kehidupan kita. Karena dengan begitu, itu artinya kita menaruh iman kita kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak ragu-ragu. Ya, jadi kita mesti harus mantap taruh iman kita kepada Tuhan. Meskipun kesulitannya tetap ada dan tetap belum selesai. Ya, karena memang Tuhan sedang menguji kita. Kalau kita sedang diuji artinya kitab Yakobus katakan berbahagialah orang yang diuji oleh Tuhan. Karena di situ dia akan mendapatkan berkatnya, mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Artinya dia seperti kalau kita sekolah ujian kita tempuh untuk supaya kita naik kelas. Nah, coba tanya sebelah kiri kanannya, masih mau naik kelas enggak? Itu dong, tanya gitu ya, masih mau naik kelas enggak? Ya. Kalau masih mau naik kelas, ya saudara harus siap untuk diuji oleh Tuhan. Amin. Kalau kita nggak mau naik kelas, ya kita nggak bakal pernah dewasa rohaninya. Begitu ada masalah, kita akan kalah. Mudah kalah Bapak Ibu. Tapi kalau kita siap naik kelas, diuji, kita menang, ya kita akan bisa seperti kaki rusa tadi. Berjejak di bukit yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah itu membuat kita, rohani kita mengalami kebangunan rohani. Makanya kita bisa tetap on fire, tetap maju, tetap kuat Bapak Ibu. Sehingga kita tidak mudah lemah dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, karena setiap kali kita menghadapi masalah itu udah pasti akan menguras energi kita. Udah pasti menguras beban pikiran kita. Bukan menguras ya, menambah beban pikiran kita. Nah, kalau beban pikiran dikuras makin ringan dong. Ya. Tapi menambah beban pikiran kita. Dan yang membuat apalagi? Stres. Ya. Ujung-ujungnya kita jadi kena masalah dengan kesehatan tubuh kita. Ya. Banyak sumber penyakit itu bukan semata-mata dari virus Bapak Ibu. Virus itu maksudnya yang dari luar ya. Tapi semata-mata kebanyakan sumber penyakit itu justru dari diri kita sendiri. Pikiran, stres dan sebagainya. Itu memicu banyaknya sumber penyakit. Ya. Dan kita tahu ini menjadi satu tantangan buat kita. Untuk kita ke depan, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini, jangan sampai kita mudah lemah. Ya. Kita harus kuat, harus terus revival di tengah-tengah kesulitan kita. Amin. Dan kita percaya itu menjadi hal yang perlu kita terus perjuangkan setiap hari dalam kehidupan rohani kita. Ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana kita bisa tetap bertumbuh on fire di tengah-tengah kesulitan. Yang pertama Bapak Ibu, arahkan fokus kita kepada janji-janji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang Kristen mereka lupa dengan janji Tuhan. Ya, yang mereka ingat hanya khotbah, kemudian mereka pulang lupa. Ya, makanya gereja Oikos Bogor memberikan fasilitas untuk Bapak Ibu untuk bisa melihat catatan khotbah kembali itu di Instagram. Ya, bisa dilihat, bisa di-download kembali catatan khotbah setiap hari Minggunya. Supaya apa? Supaya kita nggak lupa.
Ya. Karena penyakit manusia itu adalah lupa Bapak Ibu, suka lupa. Ya. Oleh karena itu kita mesti harus ingat janji-janji Tuhan. Ya. Kalau nggak sempat nulis, visit dari Instagram Gereja Okas Bogor ya, supaya bisa download di situ, bisa dapat catatan Alkitab, catatan khotbahnya hari Minggu, sehingga bisa menjadi fokus kita untuk kita ingat akan janji-janji Tuhan. Ya, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita lupakan ya, karena yang rugi kita sendiri. Karena kita tahu ketika kita hidup terasa sulit, memang kita mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Malas baca Alkitab, malas doa, ya kan? Malas mengingat janji Tuhan. Yang kita ingat hanya bagaimana keluar dari masalah ini. Itu aja terus Bapak Ibu. Nah, ini kesalahan yang seringkali banyak terjadi pada manusia, ya. Padahal Tuhan ingin setiap kita waktu kita mengalami kesulitan, kita langsung ingat dengan janji Tuhan, ya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita merenungkan setiap ayat-ayat firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, penting sekali untuk kita baca Alkitab setiap hari. Minimal 1 hari 1 ayat. 1 ayat aja Bapak Ibu, ya, jangan 1 kata ya. Kalau 1 kata ya nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Baru baca salam. Nah, salam apa Bapak Ibu, ya kan? Masih ada salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan, ini, gitu kan ayatnya. Jangan salam doang yang dibaca. Ya. Nah jadi kita mesti baca minimal 1 hari 1 ayat. Ya, minimal 1 hari 1 ayat. Supaya apa? Supaya otak kita ini merekam Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan itu, Alkitab itu kan warisan yang ditinggalkan oleh Allah kita yang isinya tentang janji-janji Dia kepada kita. Nah kalau kita nggak pernah baca janji-janjinya Tuhan, bagaimana kita bisa mengingat janji-janji Tuhan? Ya, itu yang membuat iman kita jadi lemah. Padahal udah ditinggalin ayat Alkitab ini banyak Bapak Ibu. Ya, ada 66 kitab Bapak Ibu. Ya, dan itu biarlah menjadi satu kekuatan buat kita. Tidak boleh jadi satu alasan untuk kita lemah. Karena Tuhan mau setiap kita bisa mengingat janji-janji Tuhan itu dengan kita membacanya setiap hari. Seperti ayat Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, waktu Bapak Ibu baca ayat ini, di tengah-tengah kesulitan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Bapak Ibu bisa mengalami dimensi yang baru, ya, mengalami suasana yang baru, di mana hatimu mulai bisa tenang, hatimu mulai bisa kuat kembali, bahwa ada Tuhan Yesus yang bersamamu di tengah-tengah kesulitanmu. Nah gitu Bapak Ibu. Ya, jangan kita lagi tengah-tengah kesulitan malah ngebaca cara keluar dari kesulitan. Ini A, B, C, D. Baca lagi yang lain, kok beda, kok yang ini lain, kok yang ini lain, tambah pusing. Ya kan? Yang ada Bapak Ibu malah makin kacau. Ya, mendingan baca ayat Alkitab. Di situ ayat Alkitab itu akan memberikan ketenangan buat hati dan pikiran kita. Ini bukan semacam sugesti Bapak Ibu ya. Ini bukan PHP ya kan. Tapi ini janji Tuhan buat kita. Dan Dia pasti akan lakukan. Ya. Jadi ini bukan pepesan kosong, bukan dongeng nenek moyang, bukan Bapak Ibu. Tapi ini ayat firman Tuhan yang muncul dari perkataan Tuhan untuk kita. Ya. Makanya kita baca ayat Alkitab, kita harus pegang sungguh-sungguh seperti janji iman kita di nomor 1 tadi, bahwa Alkitab perjanjian lama, Alkitab perjanjian baru itu adalah perkataan Allah bagi kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap on fire, bertumbuh di tengah-tengah kesulitan kita. Yang kedua nih penting juga, ubah kekhawatiran menjadi ibadah. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah
ibadah itu bisa mengubah hati kita dari rasa khawatir atau rasa takut menjadi iman yang kuat. Amin. Jadi jangan terus kita diliputi kekhawatiran. Mulailah waktu kekhawatiran itu ada, mulai kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ya yang Bapak Ibu hafal ya. Kalau nggak hafal gampang buka di HP-nya ya. Pujian apa ya Bapak Ibu ingat liriknya, tinggal diketik aja di Google atau di YouTube, nanti di situ akan keluar. Lagu yang sesuai lirik sepenggal yang Bapak Ibu ingat, nanti muncul di situ. Yang ini. Udah, naikkan pujian bersama dengan YouTube. Ya, sambil karaokean juga bisa, ya kan? Sambil Bapak Ibu bersenandung juga bisa. Ya, itu akan membuat hatimu menjadi seperti orang beribadah. Sehingga engkau mengalami mengubah hatimu menjadi iman yang kuat, bukan kekhawatiran. Ya, waktu kita membangun pujian kepada Tuhan. Dan disitulah kita bisa tahu bahwa kasihnya itu seperti apa Bapak Ibu, kasih Tuhan itu. Dan kasihnya itulah yang bisa mengusir dan menghalaukan segala kekhawatiran kita. Ya, kita percaya kuasa ibadah itu sangat besar kuasanya. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, naikkan pujian, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ya, sambil Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Ya, jangan waktu kita di ICU doang, kita baca Alkitab, ya, kita doa sungguh-sungguh, ya, kita renungkan firman. Nah, jangan Bapak Ibu ya, jangan tunggu kita di ICU. Tapi setiap hari kalau kita sedang mengalami kegalauan, kegelisahan, kebimbangan, kekhawatiran, nah, coba mulai lakukan ibadah sendiri Bapak Ibu. Ya, ibadah sendiri. Kita bisa dibantu dengan fasilitas handphone. Ya, kalau zaman dulu belum ada handphone, kita nyanyi akapela sendiri. Ya kan? Tapi sekarang ada handphone kan udah bisa dibantu ya. Kita bisa karaoke dengan handphone kita. Dimanapun kita berada, bisa. Di mobil, di angkot, di tempat yang lain, manapun bisa Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau pakai di angkot, Bapak Ibu bisa pakai earphone, ya kan. Nah, bisa semuanya bisa Bapak Ibu. Lagi jogging, Bapak Ibu lagi mungkin lagi melakukan aktivitas yang lain, bisa. Ya, jadi nggak ada alasan untuk kita berdiam diri. Ya, kita mesti ubah kekhawatiran kita menjadi ibadah. Maka disitulah kasih Tuhan akan bekerja buat kita. Dan dia akan bisa menghalaukan segala kekhawatiran kita. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap bertumbuh on fire di tengah kesulitan kita? Yang ketiga, berdirilah di atas kekuatan Tuhan yang berdaulat. Ya. Bahwa tangan Tuhan yang Maha Kuasa akan menopang kita dengan tangan kanannya yang memberi kita kekuatan. Ya, seperti Habakuk 3:19 tadi katakan apa? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Mari kita sama-sama katakan 2, 3. Allah kekuatan Tuhanku itu kekuatanku. Ya, terus ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Waktu saudara baca ini, saudara bisa membayangkan, wow, the mighty God itu, Allah yang berkuasa itu adalah kekuatan kita. Ya. Dan dia membuat kakiku akan seperti kaki rusa yang bisa berjejak di puncak-puncak bukit. Sehingga aku gak gemetaran, sehingga aku gak gelisah menghadapi setiap tantangan dalam hidupku. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi kita baca Alkitab jangan cuma dibaca doang, ya tapi bayangkan Bapak Ibu. Direnungkan tuh membayangkan. Ya, imajinasi kita itu menolong sangat besar untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan. Ya, sangat besar Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan mau kita bisa melangkah lebih tinggi karena Tuhan sudah menunjukkan kuasanya yang berdaulat atas hidup kita. Dan dia mau iman kita bisa kuat untuk bertahan dan yakin bahwa Tuhan akan tetap membuat kita
kuat dan kita tetap bisa bertumbuh di tengah-tengah kesulitan kita. Ya, itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Dan kita percaya biar kedaulatan Tuhan ini memimpin kita, menjadikan kita, iman kita dibangun dengan dasar yang teguh. Ya, karena ada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan yang berdaulat, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Ya, keputusannya udah tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu. Nah itu dia. Ya, berdaulat. Kalau Tuhan dia bilang engkau akan kuat seperti kaki rusa di bukit-bukit masalahmu, maka disitulah kita akan kuat. Ya, kesimpulan dari khotbah saya hari ini, apapun pergumulan yang kita hadapi, Bapa Surgawi akan menopang kita dengan tangan kanan yang kuat. Ya, ketika segala sesuatu di sekitar kita mungkin tampak kurang baik, ketahuilah bahwa Tuhan tetap bersama kita. Dia teguh dan tak tergoyahkan. Ya, oleh karena itu kalau kita mau terus bertumbuh di tengah-tengah kesulitan kita, yang pertama tadi apa? Arahkan fokus kita pada janji-janji Tuhan. Nah, janji-janji Tuhan itu dengan membaca ayat Alkitab satu hari, satu ayat ya kita baca. Dan itu biar janji Tuhan itu ada di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kita bisa fokus ke sana ya. Kedua, ubah kekhawatiran menjadi ibadah. Dan yang ketiga, berdiri di atas kekuatan Tuhan yang berdaulat. Nah 3 hal ini Bapak Ibu, biarlah sungguh-sungguh menolong kita untuk kita tetap bertumbuh di tengah-tengah kesulitan kita ya. Jangan mau terus hidup gak pernah keluar dari kesulitan. Ya, jangan mau Bapak Ibu. Kita harus bisa keluar dari kesulitan apapun ya. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan sudah memberikan jaminan kemenangan bagi kita. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan akhirnya memberikan bangsa Israel keluar dari Babel. Ya, waktu melihat bangsa Israel sudah mulai fokus dengan janji Tuhan, begitu bangsa Israel sudah mulai rajin beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan tidak lagi menyembah berhala, dan mulai bangsa Israel mengandalkan kekuatan Tuhan, maka mulailah terjadi di mana Tuhan mengakhiri bangsa Israel ada di tanah Babel. 70 tahun Bapak Ibu. Kalau waktu itu Israel masih bandel mungkin bisa 80, 90, bisa 100 tahun Bapak Ibu. Tapi bangsa Israel begitu mendengar seruan iman dari Nabi Habakuk ini, ya salah satunya, bangsa Israel waktu itu mulai dia sadar, semuanya rakyatnya sadar, dia mulai fokus dengan janji Tuhan, dia mulai ubah kekhawatiran hidup mereka dengan terus beribadah kepada Tuhan, dan dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, maka akhirnya bangsa Israel keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Sama dengan hidup kita. Kalau kita juga hari-hari ini kita mau terus fokus dengan janji Tuhan, terus ubah kekhawatiran kita menjadi ibadah, dan terus kita berdiri teguh di atas kekuatan Tuhan yang berdaulat, maka kita akan pasti keluar dari kesulitan kita. Ya, artinya kita mulai naik kelas. Dan kalau ada kesulitan lagi, ya nggak apa-apa, kita lakukan ini lagi, fokus pada janji Tuhan. Ya, ubah kekuatan jadi ibadah, berdiri di atas kekuatan Tuhan yang berdaulat, maka kita akan keluar lagi dari kesulitan. Maka kita naik kelas lagi. Terus Bapak Ibu, naik kelas terus sampai kita tambah dewasa dan tambah dewasa rohaninya. Kalau kita makin dewasa rohaninya, kita makin tidak takut menghadapi perubahan dunia ini. Amin. Mau ada bunyi perang, mau ada bunyi kelaparan, mau ada bunyi kekacauan, mau ada bunyi kerusuhan sekalipun, mau ada bunyi kegoncangan, gempa bumi, tsunami, apapun juga namanya, kita nggak akan pernah takut. Karena kita udah naik kelas, rohani kita makin kuat. Karena kita seperti rusa yang punya kaki bisa berjejak di puncak-puncak bukit masalah kita. Dan tidak pernah takut dan gentar dengan badai apapun yang menerpa hidupnya. Nah, bayangkan rusa itu Bapak Ibu, itulah dirimu. Engkau ada di puncak bukit dengan kaki rusa yang berjejak dengan kuat. Mengatasi puncak-puncak masalah dalam hidupmu. Amin. Bayangkan rusa itu Bapak Ibu. Ya, makanya jangan pernah lupa
semua gambaran yang Alkitab ajarkan itu diingat-ingat, ya, direnungkan. Ya, begitu ada masalah ingat, aku seperti rusa. Kakiku kuat, aku bisa menjejakkan kakiku di atas masalah-masalah hidupku. Aku tidak tergoyahkan karena Tuhanlah kekuatanku. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, maka otomatis Bapak Ibu bisa keluar dari kesulitan. Dan disitulah dengan caranya Tuhan, Tuhan pasti bisa membawa hidupmu masuk di dalam level berikutnya. Ya. Terus kalau ditanya kapan berakhirnya Pak? Enggak ada berakhirnya, enggak ada game over Bapak Ibu. Ini bukan main game, ya. Tapi kita sedang menuju perjalanan rohani kita. Dan selesainya nanti kapan? Selesainya nanti kita dipanggil Tuhan. Yang penting kita harus tahu caranya untuk mengatasi kesulitan supaya kita bisa tetap on fire. Nah, itu harus tahu. Ya, supaya kita tidak terus terjebak di tengah-tengah kesulitan kita. Jangan mau Bapak Ibu. Ya, bilang sebelah kiri kanannya, jangan mau kamu ada terus di tengah kesulitan. Ya, jangan mau. Ya, kita mesti keluar dari tengah-tengah kesulitan itu. Karena Tuhan mau kita harus menang. Kita harus bisa Bapak Ibu. Supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di hari-hari kita ke depan. Dengan luar biasa. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita datang di hadapan Tuhan dengan iman kita yang teguh. Kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu selalu menopang kehidupan kita semua. Ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini Tuhan akan terus mengajak kita untuk kita bersama-sama menikmati kebaikan dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang terakhir tadi, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali katakan, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Katakan sekali lagi, Kau pertolongan dan pengharapan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang telah memilih kami, bahkan menyelamatkan kami untuk kami menjadi murid-murid-Mu. Biarlah kami mau hidup seperti dalam firman-Mu hari ini Tuhan. Seperti iman Nabi Habakuk yang tetap kuat dan teguh. Bahkan ada kebangunan rohani
di tengah-tengah kesulitan hidupnya Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Biar kami mau terus mengalami kebangunan rohani dan terus iman kami bertumbuh Tuhan di tengah-tengah kesulitan kami. Dan kami percaya kami tidak akan berlama-lama di tengah kesulitan kami Tuhan. Engkau akan selalu membawa kami, mengangkat kami Tuhan. Untuk kami seperti kaki rusa yang berjejak di puncak-puncak bukit kehidupan masalah kami Tuhan. Dan kami bisa mengatasi semua masalah kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan yang besar dan dahsyat itu, membawa kami bisa mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kami Bapa. Kau memberikan kami ketenangan, Kau memberikan kami kedamaian, bahkan Kau memberikan kami sukacita untuk kami bisa menikmati kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Bila firman-Mu termeterai dalam hati dan pikiran kami, jadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan untuk menceritakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus naik kelas Tuhan, supaya kami boleh terus makin rohani dan makin dewasa rohani kami Tuhan, baik di hadapan Engkau maupun di hadapan manusia Tuhan. Kami bersyukur, jadikan kami terus hamba-hamba-Mu yang setia, yang berkenan kepada-Mu Tuhan, sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan kami bisa mengucap syukur. Mari kita percaya sama-sama, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk sharing yang sangat luar biasa menguatkan kita. Siap Bapak Ibu Saudara? Menghadapi setiap kesulitan, bertumbuh di dalam Tuhan, amin? Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan lewat amplop atau scan QRIS yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah live streaming bisa scan juga barcode yang ada di sebelah sini. Nah, sebelah kiri Anda ya. Oke. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik juga Tuhan Yesus. Kiranya pakailah setiap persembahan kami ini untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sembari kita memberikan persembahan yang terbaik, kita akan menyaksikan video kesaksian berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
Yaitu tadi adalah tulisan-tulisan kesaksian dari rekan-rekan kita. Dan Bapak Ibu bisa ditunggu juga untuk Bapak Ibu bisa kirimkan tulisan-tulisan kesaksian berikutnya ya. Untuk bisa ditayangkan di ibadah kita minggu-minggu ke depan. Dan Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan kita. Dan saya umumkan juga untuk setiap minggu ibadah kita jam 10 pagi di tempat ini. Bapak Ibu bisa datang lebih awal ya, supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dan Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah dengan dengan penuh kekuatan yang dari Tuhan. Dan jangan lupa juga visit dari website Gereja Ekos Bogor www.gobogor.com untuk bisa mendapatkan warta gereja dan juga materi saat teduh setiap hari dan juga info-info pengumuman penting yang lainnya ya. Dan Bapak Ibu juga bisa seperti yang saya sampaikan visit dari Instagram Gereja Ekos Bogor untuk bisa mendapatkan catatan khotbah setiap minggunya. Dan ada Bible study juga setiap Rabu jam 19.00 setiap malam via Zoom. Setiap Rabu Bapak Ibu bisa mendaftarkannya. Dan minggu depan Bapak Ibu kita akan dilayani hambanya Bapak Pendeta Dr. Daniel Benjamin Saragi MTH ya, dari Gereja GBI Glow dari Jakarta ya. Dan ajak Bapak Ibu, sahabat, keluarga, rekan-rekan yang lainnya untuk bisa bersama-sama beribadah minggu depan. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga Bapak Ibu bisa terus membangun kehidupan rohani supaya kita makin terus dewasa rohani kita, seperti topik kita sepanjang tahun ini ya, tahun kedewasaan rohani. Mari sebelum kita sama-sama menaikkan doa syafaat, saya undang Bapak Ibu bisa sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama naikkan pujian ini, yaitu Tuhan Kau Gembalaku ya. Mari naikkan pujian sama-sama. Tuhan Kau Gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau Gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau Gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau Gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Kau pelihara kami Tuhan. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah seperti pujian ini Tuhan katakan, Engkau Tuhan Gembala kami yang baik. Engkau memelihara hidup kami dalam anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara kami semua. Baik dalam studi kami, sekolah kami, bahkan dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memimpin segala sesuatunya. Bahkan Engkau memberkati kami Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah. Kami percaya Tuhan dalam bidang pekerjaan kami, baik kami dalam profesi kami, bidang usaha kami, dan juga dalam dunia bisnis kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan berkat-Mu melimpah buat kami. Karena kami tahu percaya, kami sungguh percaya Tuhan, sumber berkat kami satu-satunya
hanyalah dari Engkau, Tuhan kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, ajar kami juga Tuhan, untuk kami bisa mengembalikan berkat setiap kami terima dari Engkau Tuhan, dalam bentuk perpuluhan maupun juga dalam persembahan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya juga pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus memberikan kekuatan bagi kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami berdampak bagi banyak orang Tuhan. Pakai seluruh jemaat-Mu Tuhan di gereja Kos Bogor ini. Untuk semakin hari semakin bersungguh-sungguh hati Bapa. Dalam kami memuridkan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hidup kami. Dan kami boleh terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga kota kami Bogor dalam tangan-Mu. Dan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau memberikan pemerintahan yang adil, yang kuat, yang sungguh-sungguh Tuhan. Dan membawa kota kami dan bangsa kami menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih luar biasa lagi Tuhan. Dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh membawa kemajuan bagi kota Bogor dan juga bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan biar Indonesia juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahtera dan sukacitanya yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Terimalah juga berkat dari Allah Anak di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, bahkan telah bangkit dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita semua mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan kami bisa mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Happy Sunday. God bless you.